Dimulai, nggak apa-apa ya, langsung kita mulai ya? Assalamualaikum. Iya Mbak, Tes. mulai aja. Ah, ini kayak sinyal saya agak dong-dong. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, uh, Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat ya, banyak sekali karunia, banyak sekali kebaikan yang kita terima, yang kita rasakan hari ini. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai beliau, yang mengikuti jejaknya beliau hingga nanti akhir zaman. Ya, baik teman-teman, pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit sharing tentang dua orang ya Mbak ya, Ummu Ayyub Al-Ansori dan Nusaibah binti Ka'ab. Dua orang sahabiah yang luar biasa, Masya Allah. Bismillah, kita mulai dengan sedikit sharing tentang Ummu Ayyub Al-Ansori. Siapakah beliau? Ada yang sudah pernah mendengar namanya Ummu Ayyub Al-Ansori sebelumnya? Belum. Belum. Jadi mungkin selama ini kita itu yang kita dengar lebih ke keluarga-keluarga Nabi atau sahabat-sahabat yang terkenal kayak siapa kemarin Asma binti Abu Bakar seperti itu gitu ya. Ya, Ummu Ayyub Al-Ansori ini saya juga kemarin baru ngeh gitu, siapa sih beliau gitu. Jadi beliau itu adalah Ummu Ayyub, istri dari Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, nama lengkapnya Ummu Ayyub binti Qais bin Said bin Qais bin Amr. Beliau itu berasal dari suku Hazraj. Jadi beliau ini termasuk golongan sahabiah dari Madinah ya, dari golongan Ansor seperti itu. Next Mbak ya. Jadi Ummu Ayyub dan suaminya Abu Ayyub itu adalah salah satu keluarga yang tercatat dalam sejarah. Jadi ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah, beliau itu kan sebelumnya kan sudah ini ya, sudah mengirimkan sahabatnya duluan sebelum beliau datang kan. Dan masyarakat di Madinah itu sudah apa ya, sudah menanti-nantikan kedatangan Nabi Muhammad gitu. Menanti-nantikan kedatangan Rasulullah SAW. Dalam perjalanannya beliau singgah dulu di Kuba, baru setelah di Kuba sempat membangun masjid, terus kemudian beliau melakukan perjalanan ke Madinah. Ya, sampai di Madinah, subhanallah luar biasa ya sambutannya dari masyarakat di Madinah. Kemudian mereka itu berlomba-lomba agar menawari Rasulullah, ya Rasulullah tinggallah di rumah kami seperti itu. Mereka berebutan memegang tali kekangnya unta Rasulullah seperti itu. Jadi mereka berharap Nabi Muhammad
bermalam di rumah mereka, memilih rumah mereka sebagai tempat tinggal gitu. Tapi di sini Nabi SAW berkata, biarkan untaku berjalan. Sesungguhnya dia sedang menjalankan perintah Allah. Jadi akhirnya unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub ya. Dan Masya Allah, dengan sangat gembira Abu Ayyub dan keluarganya itu menerima Rasulullah. Uh, Beliau itu langsung mengangkat barang bawaan Rasul ya, dan menyambut beliau masuk ke dalam rumahnya gitu. Jadi next Mbak, sebelum next lagi ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori itu langsung mengangkat barang bawaannya, tidak berebut tali kekang dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi tindakan itu menunjukkan bahwa ia seorang pribadi yang penuh cinta, penuh hormat, tidak ingin menyakiti perasaan orang lain dengan memperebutkan tali kekang untanya. Seperti itu. Next, Mbak. Jadi mereka sekeluarga itu adalah keluarga yang mencintai Rasulullah. Jadi singkat cerita, ketika tinggal di dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansori, rumah itu terdiri dari 2 lantai. Gitu. Rasulullah memilih untuk menempati lantai bawah agar lebih leluasa untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Dan hal itu membuat Abu Ayyub dan Ummu Ayyub keluarga merasa tidak nyaman karena merasa apa ya, nabi mereka, junjungan mereka itu tinggal di bawah mereka, seperti itu. Jadi Ummu Ayyub berkata, suamiku Rasulullah tidur di bawah kita dan lebih rendah dari kita. Ketika pagi, Abu Ayyub menyampaikan bahwa ia tidak suka kalau berada di atas, di lantai atas, sedangkan Nabi berada di lantai bawah. Kemudian Rasulullah memberikan alasan ya, tamu beliau banyak, sehingga kalau tinggal di lantai atas akan menyulitkan tuan rumahnya ya, akan merepotkan Ummu Ayyub dan Abu Ayyub, seperti itu. Next, Mbak. Kemudian mendengar penjelasan Rasulullah seperti itu, Abu Ayyub menurut. Dan hingga pada suatu malam ya, malam itu dingin sekali. Biasa mereka menyimpan air minum itu di dalam tempat kendi-kendi seperti itu gitu. Pada malam itu kendi air itu pecah. Kendi air itu pecah, tumpah ke lantai atas gitu. Kemudian karena takut air itu menetes ke lantai bawah dan mengenai Rasulullah, Ummu Ayyub itu mengeringkan lantai itu menggunakan selimut yang dia miliki. Jadi padahal itu adalah selimut satu-satunya yang mereka miliki gitu loh. Mereka takut sekali air itu akan menetes ke bawah dan mengenai Rasulullah. Ya, akhirnya lantainya kering, namun malam itu Masya Allah mereka tidur tanpa selimut dan kedinginan, seperti itu. Kemudian keesokan harinya diceritakanlah ini kepada Rasulullah gitu, dan akhirnya mereka meminta untuk Rasulullah pindah ke atas, seperti itu. Next, Mbak. Ya, kecintaan Abu dan Ummu Ayyub kepada Rasulullah SAW itu sangat besar, sehingga apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah dan sesuatu yang tersentuh dengan tubuh beliau juga mereka muliakan. Jadi ini cerita dari Abu Ayyub ya, adalah setiap malam kami membuatkan makan malam untuk beliau, kemudian mengirimkannya kepada beliau SAW. Jika makanan beliau itu bersisa, maka aku dan Ummu Ayyub memakannya di bekas sisa makan beliau demi mengharap berkah darinya. Ya, next. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Ayyub sekeluarga ini ya?
Jadi kurang lebih Nabi Muhammad itu tinggal bersama keluarga Ummu Ayyub itu selama 7 bulan. Gitu loh. Selama 7 bulan itu mereka yang mengurusi ya keperluan Rasulullah di dalam rumah itu, menyediakan makan, tempat tinggal dan sebagainya gitu ya. Sebagai bagian dari rasa cinta beliau kepada Rasulullah. Apa yang bisa kita ambil ya? Nah, satu poin saat ini ya mengajarkan anak-anak ya bagaimana caranya agar kita mendidik diri kita, mendidik keluarga kita agar bisa mencintai Rasulullah di atas kecintaan kepada keluarga, kepada harta, diri sendiri. Ya, karena iman seorang muslim itu tidak akan sempurna bila masih mencintai Allah. Bila belum mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaannya terhadap dunia dan diri sendiri. Baik, itu tadi tentang Ummu Ayyub Al-Ansori ya dan keluarganya gitu. Ini langsung ke Nusaibah binti Ka'ab atau bagaimana Mbak Selna? Ya, langsung aja Mbak. Oke, langsung aja ya gitu. Nusaibah binti Ka'ab. Siapa sih Nusaibah binti Ka'ab? Kita sering dengar ya ada nama Nusaibah gitu. Nama Nusaibah. Terus kemudian kalau nggak salah ada merek baju sportwear gitu namanya Nusaibah ya kalau nggak salah. Nah, Nusaibah binti Ka'ab. Nah, Nusaibah binti Ka'ab itu dikenal juga dengan sebutan Ummu Umarah. Ya, artinya beliau adalah pemimpin kaum perempuan. Jadi beliau itu merupakan salah satu wanita yang pertama memeluk Islam dari golongan Ansor ya. Dan sangat dikenal jasanya, sangat dikenang namanya karena karena jasa-jasanya dalam berbagai pertempuran dalam membela Islam. Oke. Ya, beliau adalah anak dari Ka'ab bin Amru dan Robab binti Abdullah bin Habib. Jadi Nusaibah binti Ka'ab itu adalah saudara dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Ka'ab. Di kemudian hari Nusaibah itu menikah dengan Zaid bin Asim dan mempunyai 2 anak yang bernama Abdullah dan Habib ya. Anak-anak yang luar biasa yang nantinya juga menjadi pembela Rasulullah. Ya. Jadi masa-masa mu'alafnya itu karena Nusaibah dan keluarganya itu mendapat ajakan dari Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair. Nusaibah itu sosok yang menyegerakan dirinya untuk masuk Islam. Dan kemudian dia adalah salah satu orang yang mengikuti Bayat Aqobah. Bayat Aqobah itu artinya mereka siap menjaga, siap melindungi dan membela Rasulullah. Seperti itu. Next, Mbak. Jadi Nusaibah ini adalah salah satu sahabiah yang bukan hanya suka berperang ya, jadi luar biasa. Pada zaman itu yang ahli berperang itu tidak hanya para sahabat laki-laki saja, tapi para sahabiah juga ada beberapa yang mereka itu langsung terjun ke medan perang. Salah satunya adalah Nusaibah. Selain beliau itu lihai di medan perang ya, Nusaibah itu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Kemudian ahli perang, ahli berkuda, ahli dalam ilmu kesehatan dan ahli hadis. Dalam medan peperangan biasanya next Mbak, Nusaibah itu mendapat tugas untuk
apa membawa bagian logistik ya, di bagian logistik dan kesehatan ya, tenaga medis untuk mengobati para prajurit yang terluka dalam peperangan. Uh, ini Nusaibah itu, masya Allah ya, kisahnya itu sangat luar biasa. Jadi dalam perang Uhud ya, yang paling masyhur itu kisahnya itu dalam perang Uhud, masya Allah ya. Jadi ketika perang Uhud, pasukan Muslimin itu kan hampir menang ya. Pasukan Muslimin itu hampir menang. Rasulullah itu kan meminta sebagian pasukannya ada di lereng Bukit Uhud sebanyak kurang lebih 50 orang pasukan pemanah itu ya. Rasulullah meminta mereka untuk tetap tinggal di sana. Jangan turun apapun yang terjadi gitu. Itu kan pasukan kafir Quraisy kan sudah lari, sudah lari dari medan peperangan pada saat itu. Nah, ini pasukan pemanah ini turun. Pasukan pemanah ini turun tidak tidak mengindahkan instruksi dari Rasulullah. Apapun yang terjadi jangan turun kan seperti itu. Mereka pasukan pemanah ini turun untuk mencari ghanimah, mencari harta rampasan perang gitu. Dan masya Allah ketika itu di belakang mereka secara tiba-tiba pasukan kaum kafir Quraisy itu menyerang dari belakang dan pertempuran terjadi lagi, ya pertempuran sangat sengit dan akhirnya pasukan Muslim kan mengalami kekalahan telak ya. Banyak sekali sahabat-sahabat mulia yang syahid pada masa itu. Dan orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong mau menyerang Rasulullah gitu. Bagaimana caranya agar mereka bisa membunuh Muhammad seperti itu. Nah, para sahabat itu berlomba-lomba untuk menjadi tameng hidup bagi Rasulullah, menjadi perisai Rasulullah gitu. Jadi pada masa itu kan Rasulullah sendiri pada perang Uhud kan mengalami luka-luka juga ya. Giginya ada yang tanggal, kemudian bibirnya robek dan baju besinya itu ada salah satu bagian yang menancap di tubuhnya itu. Sampai untuk diambil aja sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah itu sampai giginya itu sampai tanggal ketika harus mengambil besi yang mengenai tubuh Rasulullah itu. Ya. Lah, pada masa itu, pada waktu itu, Nusaibah melihat Rasulullah itu diserang dari berbagai sisi gitu, dan langsung saja gitu dengan sangat berani beliau mengambil pedang yang tergeletak di sana banyak gitu ya, mengambil pedang dan dia bersama putranya yang bernama Abdullah itu langsung membela Rasulullah menjadi perisai bagi Rasulullah ya. Next Mbak, slide-nya. Jadi luka-luka tebasan pedang di tubuhnya itu sangat banyak gitu ya. Jadi next Mbak. Ya. Jadi dalam riwayat itu disebutkan ya, Nusaibah itu membela Rasulullah itu tidak memandang keselamatan dirinya gitu. Yang penting bagaimana aku bisa melindungi Rasulullah. Kemudian disebutkan bahwa diriwayatkan Nusaibah itu sampai menerima luka itu kurang lebih ada 12 luka dalam tubuhnya. Dan yang paling parah itu ada di leher. Jadi lehernya itu sempat tersambar pedang seperti itu. Namun hebatnya dia tidak mengeluh, tidak mengadu, tidak bersedih. Dia bahagia bisa menjadi perisai Rasulullah, menjadi tameng bagi Rasulullah gitu ya.
Next, Mbak. Jadi ketika melihat Nusaibah terluka sedemikiannya itu ya, Rasulullah meminta putranya Abdullah, eh, balutlah luka ibumu gitu. Dan masya Allah ya, eh, Rasulullah itu melihat Nusaibah, perjuangan Nusaibah melindungi beliau ya, Nusaibah dan keluarganya, melindungi Rasulullah agar tidak diserang musuh gitu, tidak diserang secara langsung oleh eh, orang-orang kafir itu. Rasulullah langsung mendoakan Nusaibah gitu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku, sebagai keluargaku di dalam surga nanti. Gitu. Masya Allah. Uh, sebuah luar biasa sekali ya. Jadi Rasulullah langsung mendoakan Nusaibah gitu, agar Nusaibah itu menjadi bagian dari keluarganya Rasulullah di surga nanti. Ya, Nusaibah ini dalam beberapa riwayat ya, mengikuti setelah perang Uhud gitu. Nusaibah ini Jadi Nusaibah itu tidak gugur ya dalam perang Uhud itu. Di dalam riwayat disebutkan seperti itu. Uh, dia itu tidak hanya ikut dalam perang Uhud ya. Jadi beliau ikut dalam peristiwa perang Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah gitu. Dan putra-putranya Nusaibah juga itu luar biasa ya. Jadi Abdullah itu juga ikut dalam pertempuran ya. Kemudian pada masa setelah Rasulullah wafat, putranya yang kedua itu juga sebentar, nggak gini, bentar ya. Bentar. Putranya yang kedua Hubaib itu juga syahid ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab ya, orang-orang yang mengaku nabi pada zaman setelah Rasulullah wafat ya. Setelah beberapa tahun setelah perang Yamamah, Nusaibah itu meninggal dunia. Nah, sebentar ya, ada di sini. Ya. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaibah binti Ka'ab dengan curahan rahmatnya, luas menyambutnya dengan keindahan serta memuliakannya. Insya Allah begitu sharing tentang dua sahabiah ya, Ummu Ayyub Al-Ansariyah dan Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab. Dari dua kisah ini menceritakan sebentar ya. Dari kisah Nusaibah dan kisah Ummu Ayyub Al-Ansariyah ini adalah orang-orang yang luar biasa dalam mencintai Rasulullah. Mereka hidup pada zamannya Rasulullah ya, maksudnya Rasulullah itu masih hidup gitu ya. Seperti yang tadi sebelum tadi ya, sangat berbeda ya dengan kondisi kita sekarang gitu. Kalau mereka berdua adalah wanita-wanita yang hidup, sahabat-sahabat wanita yang hidup pada masa Rasulullah gitu ya. Menjadi PR bagi kita orang yang hidup jauh sekali dengan
Mbak Evi suaranya nggak kedengeran. Mbak Evi, Mbak Evi, sebentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disiapkan ya pertanyaannya. Mau di chat atau di open mic boleh sambil nunggu Mbak Evi ya. Ya, ini tadi saya yang terlempar atau gimana ya, Teh? Ke mute gitu mah nggak ada suaranya. Tapi nggak keluar, ada Kenapa? ke ke mute Iya, ini gitu tadi suaranya. ujungnya keluar. Nggak ada tadi, ada masih ada dari tadi. Masih ada cuma Kenapa? masih ada dari tadi Mbak Evi nggak kelempar, cuma nggak ada suaranya aja. Oh gitu. Tapi tadi saya tuh keluar, kalau di HP saya tadi zoomnya itu sempat mati. Loading kayak sinyal kayak. Mbak Evi penjelasannya ada yang Ya, ditambahin lagi nggak? enggak, udah. Macam. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau apa mau didiskusikan terkait dengan uh, Ummu Ayyub dan Nusaibah binti Ka'ab. Mangga Teh Dinda, Teh Zahra, Teh Desi, boleh diiniin. Oh Mbak Evi, aku teh pengen nanya, eh, Ya, kisah hikmah. Kan kalau maksudnya kalau Allah mengatur rencana pasti ada hikmah atau cerita sebelumnya gitu ya. Kira-kira kenapa harus Abu Ayyub Al-Ansori gitu yang disinggahi untanya gitu. Apakah ada amalan tertentu atau keturunan keluarganya Abu Ayyub itu siapa kayak gitu. Ada nggak sih Mbak? iya, nggak kepikiran ya kayak gitu ya. Saya kemarin juga ini ya, apa namanya, sempat nyari-nyari kayak gitu loh. Kenapa? Alasannya apa gitu kok untanya itu eh, singgah berhentinya di depan rumah Abu Ayyub gitu. Tapi kemarin tuh belum apa namanya belum sempat ketemu jawabannya juga gitu loh. Eh, tapi kalau misalnya ini ya apa namanya eh saya coba untuk ini menjawab kira-kira itu jadi Abu Ayyub dan Ummu Ayyub itu eh, tidak dari golongan orang yang kaya sekali gitu loh, di Madinah gitu loh. Diceritakan kan para bangsawan-bangsawan dari golongan Ansor itu ya, orang-orang di Yastrib itu kan berlomba-lomba uh, agar mereka tinggal di rumah Rasulullah gitu loh. Tapi Rasulullah, uh, unta Rasulullah itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub yang sederhana. Nah, Abu Ayyub itu ketika sahabat-sahabat yang lain itu berlomba untuk memegang tali kekang untanya gitu loh. Beliau itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi beliau ya hanya diam aja dan mungkin juga beliau tidak ini ya, tidak menyangka bahwa Rasulullah itu akan singgah di rumahnya gitu. Ya, Tadi ada. di enggak tadi di apa namanya
di slide yang mana itu sempat disebutkan ya. Jadi ketika orang-orang sedang sibuk memegang tali kekangnya unta gitu loh. Beliau itu nggak ikut-ikutan gitu loh, nggak ikut-ikutan. Terus beliau itu langsung mengambil barang-barang bawaan Rasulullah gitu loh. Jadi orangnya itu adalah orang yang memiliki apa ya, akhlak yang baik seperti itu ya. Orang yang memuliakan tamu, orang yang penuh cinta seperti itu. Keluarga mereka itu keluarga yang apa ya, sangat mencintai Rasulullah. Kalau amalan seperti apa tidak ini ya, tidak tidak banyak yang diceritakan gitu. Tapi Abu Ayyub sendiri itu adalah orang ini ya, ada kisah sendiri tentang Abu Ayyub Al Ansari gitu. Dia itu juga seorang pejuang gitu ya. Bahkan dia ikut dalam peperangan di Konstantinopel ya kalau nggak salah seperti itu. Ya nanti bisa di apa ya, search atau baca-baca buku lagi gitu lah. Kalau alasan-alasan yang lain saya tidak masih belum tahu. Tapi dari penggambaran ketika Rasul apa untanya berhenti di depan rumahnya dan bagaimana Abu Ayyub serta keluarganya itu menyambut Rasulullah dengan welcome banget, sikapnya yang rendah hati dan sebagainya gitu. Mungkin itu memberikan pelajaran ya bahwa kalau misalnya Rasulullah tinggal di apa namanya rumah para bangsawan atau orang kaya gitu kan, uh, mungkin agar ini ya, agar terlihat apa nanti mendapatkan pelayanan yang baik atau bagaimana gitu kan. Tapi Rasulullah di situ rumah apa namanya Abu Ayyub itu rumah yang sederhana tapi memang 2 lantai ya gitu. Uh, Intinya Rasulullah kan tidak pilih-pilih gitu, tidak pilih-pilih mana sahabat beliau yang berada ataupun yang biasa saja seperti itu. Tapi pastinya kenapa apa namanya unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub, ya unta itu menjalankan perintah Allah itu aja. Meskipun ya mungkin kalau kita mau melihat ya mungkin ada hikmahnya, tapi mungkin itu biarlah menjadi rahasia Allah juga gitu. Kan yang disebutkan unta itu sedang menjalankan perintah Allah seperti itu aja. Gitu Mbak Sel. Mungkin yang lain ada teman-teman yang tahu. Tidak banyak ya ini yang mengupas tentang Ummu Ayyub Al Ansari ini. Ya, Teh Dinda mungkin Teh Zahra barangkali pernah mendengar tentang cerita ini. Tapi aku coba Google tadi. Penasaran gitu ya, rumahnya Abu Ayyub kenapa sih bisa netes ke bawah, kan kebayangan kita kan pasti kedap gitu ya atasnya ya. Pas barusan aku search ada di YouTube. Kalau sekarang kan rumahnya Abu Ayyub udah jadi pelataran ini ya, Masjid Nabawi gitu ya, udah nggak ada. Barusan di YouTube aku lihat tuh ada rumah yang menyerupai gitu. Kan kalau dari rumah-rumah di Mekah gitu ya, Mekah Madinah, rumahnya terbuat dari tanah kan ya, dari tanah liat. Bangunan dari tanah liat yang tinggi, yang coklat kayak gitu kan ya. Jadi kalau 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 2 lantai kan kebayangnya zaman dulu rumah 2 lantai gitu. Ternyata pas dilihat strukturnya tuh batang pohon kurma dulu gitu ya, dijejerin gitu kayak bikin saung gitu loh. Oh, Masya Allah. Terus batang pohon kurma dijejerin di atas gitu ya. Jangan bayangin rumah gedong ya, rumah lantai 2-nya. Ini hampir kayak saung gitu tapi terbuat dari tanah liat gitu. Dijejerin itunya siapa batang kurmanya baru dilapisi tanah, mungkin takut netesnya kena tanah ya, meskipun tanah liatnya udah kering takutnya ke bawah kali ya. Iya, seperti itu ya. Iya, nggak kepikiran. Iya, sebenarnya sebentar kayak mikir kok bisa netes ya, gimana netesnya gitu.